Banyak istri yang malah menjadi penolong di saat usaha-usaha suami-suaminya terpuruk. Tabungan istri malah jadi modal untuk suami mereka bekerja dan juga menopang hidup mereka di masa sulit. Saya banyak dengar kesaksian bagaimana istri-istri yang pandai mengelola sangat berjasa ketika suaminya kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan. Justru tabungan istri yang menyelamatkan keluarga untuk modal suami bekerja dan untuk menopang hidup mereka di masa-masa sulit. Istri-istri harus bangkit di masa sulit. Banyak wanita-wanita yang tadinya wanita karir, tapi ketika mereka dirumahkan, mereka tidak lagi bisa bekerja. Gaji mulai sudah di stop dari perusahaan. Mereka tidak habis akal. Mereka langsung berubah alih profesi menjadi jualan makanan online. Demi apa? Demi menolong suaminya, demi menopang keluarganya. Wanita-wanita yang cakap tidak khawatir menghadapi masa sulit. Justru wanita yang cakap itu bangkit di masa sulit. Sebaliknya, istri-istri perongrong pasti akan meninggalkan suaminya di masa sulit. Saya mau ingatkan bahwa musibah itu datang dalam hidup selalu tiba-tiba. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Jadilah wanita yang bijak, yang mau melakukan upaya lebih, supaya kita punya cadangan untuk masa-masa yang tidak terduga. Extra effort for the just in case. Saya setiap kali Jojo titipkan uang kepada saya pastikan ada sebagian yang saya tabung. Secara diam-diam saya investasikan, saya tabungkan. Wanita sebagai penolong teruji justru di masa sulit. Ketika kita diberkati Tuhan, jangan lupa untuk pandai-pandai mengelola di masa kelimpahan. Jangan sampai semua berkat yang Tuhan percayakan, yang suami kita percayakan, kita habiskan. Wanita yang bijaksana tahu mengelola keuangan. Jangan sampai kita lupa bahwa sebagai penolong, kita justru yang harus menguatkan pasangan kita di masa sulit. Banyak istri yang tidak mau mengerti ketika suaminya mulai kehilangan penghasilan. Mereka malah marah. Saya bilang sama Jojo begini, Anda tahu bahwa kami hidup dari khotbah, dan ketika COVID-19 terjadi, kami stay at home, kami nggak bisa lagi pelayanan, otomatis income kami berhenti. Saya bilang gini sama suami saya, Jo, meskipun semua serba sedikit, saya lebih senang kamu ada di rumah hari ini. Karena biasanya kamu jarang di rumah, kita susah untuk punya mesbah keluarga. Saya lebih senang penghasilan lebih sedikit, tapi Jojo dekat dengan kami di rumah. Saya percaya kata-kata itu menghibur suami saya. Karena saya tahu sebagai laki-laki pasti sangat tertekan sekali ketika dia kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, sementara beban sebagai kepala rumah tangga itu ada di pundak suami kita. Ini saatnya para wanita bangkit di masa sulit. Kuatkan hati suamimu biar dia bersemangat untuk bangkit kembali. Berikan kata-kata yang encourage, kata-kata yang membangun. Jangan malah melemahkan. Anda stres karena uang berkurang, suamimu lebih stres lagi. Coba pikirkan apa yang bisa Anda lakukan di masa sulit ini. Saya melihat teman-teman saya di kanan kiri saya luar biasa menopang suaminya. Berjualan donat, berjualan bolu kukus, kelepon, sate babi, macam-macam. Oh my God, terharu lihat bagaimana wanita-wanita yang teruji di masa sulit, mereka setia pada pasangannya dan justru mereka bangkit di masa sulit. Jangan menyerah dengan keadaanmu, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Milikilah pengharapan yang tidak pernah putus di dalam Tuhan. Percayalah bahwa penyediaan dari Tuhan itu datang tepat waktu. Jangan hilang kesatuan karena kesulitan, tapi justru bergandengan tangan kita menghadap Tuhan yang sanggup memberkati kita jauh melebihi apa yang kita pernah pikirkan maupun doakan. Saya sama Jojo saat ini benar-benar hanya hidup mengandalkan Tuhan. Kami berdoa sekeluarga setiap malam dan kami tercengang-cengang melihat pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan juga memelihara hidup Anda semua. Sekiranya perlindungan Tuhan sempurna dan Tuhan mencukupi semua yang Anda butuhkan di masa sulit.